Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang praktikum penentuan kadar kalsium dalam obat secara gravimetri. Saya Anissa selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu Anissa Rodotul Hasanah, Amelia Dwi Asih Saputri, Aditya Darmawan, Tira Ramadhani, Putri Kenda Setiawan, Nurinda Rahmatika, dan Anissa. Selanjutnya yaitu pembahasan yang akan disampaikan oleh masing-masing anggota. Kepadanya dipersilahkan. Dasar teori. Kalsium merupakan kebutuhan mineral esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tulang dan gigi. Kalsium secara alamiah dapat diperoleh dari makanan, susu, serta suplemen makanan. Penentuan kandungan kalsium dapat dilakukan dengan metode gravimetrik. Metode ini digunakan untuk menentukan kandungan kalsium dalam konsentrasi tinggi. Pengujian pada praktikum ini didasarkan pada pengendapan ion kalsium dengan amonium oksalat menghasilkan endapan yang tidak larut sebagai kalium oksalat. Dalam praktikum ini menghasilkan reaksi kimia yaitu Ca2+ bereaksi dengan C2O4 yang menghasilkan CaC2O4. Kemudian alat yang dibutuhkan saat praktikum, yaitu desikator yang berisi desikan, botol timbang, krus porselin, oven terkalibrasi dengan ketelitian 100 derajat Celcius, 1 derajat Celcius, furnace, neraca analitik terkalibrasi dengan ketelitian 0,1 mg, ada pipet ukur 25 mili, labu ukur 50 dan 100 mili, penangas air, gelas ukur 50 mili, tetes pipet tetes, corong gelas, gelas beker 100 dan 500 mili, kompor listrik, dan corong Buchner. Sedangkan bahan yang digunakan saat praktikum diantaranya air suling, HCl pekat, amonium oksalat, indikator metil red, dan kertas haring bebas abu. Untuk langkah kerja, yang pertama suplemen kalsium dihaluskan dan ditimbang sebanyak 500 mg. Kemudian air suling sebanyak 10 ml dan larutan HCl 1:1 sebanyak 1 ml ditambahkan, kemudian dididihkan hingga larut. Selanjutnya air suling sebanyak 200 ml dan indikator metil red 2 tetes ditambahkan dan dipanaskan hingga suhu 90 derajat Celcius. 50 ml larutan EH4 2 kali C2O4 4%, sebanyak 50 ml diteteskan kemudian dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius. 4. Endapan disering menggunakan kertas garing wetman. 5. Endapan dipijarkan selama 60 menit dengan suhu 550 derajat Celcius. 6. Endapan ditimbang dengan neraca analitik. Data pengamatan. Dari praktikum yang telah dilakukan, didapatkan data sebagai berikut. Pada sampel 1, bobot krus kosong yaitu 75,1384 gram, massa sampel 0,5001 gram, bobot krus berisi yang telah diabukan yaitu 76,2159. Pada sampel 2, bobot krus kosong yaitu 74,9791 gram, massa sampel 0,5007 gram, dan yaitu 76,0987. Analisis CaO diuraikan menjadi Ca faktor gravimetri. Faktor gravimetri memiliki rumus AR kali Ca per MR kali CaO. Jadi faktor gravimetri sama dengan 40 per 40 kali 16. Sama dengan 0,7142. Penentuan kadar kalsium. Kadar kalsium memiliki rumus W1 dikurangi W0 per M kali faktor gravimetri kali 100. WO adalah bobot krus kosong dalam gram, W1
adalah bobot kurus berisi endapan yang telah diabukan dalam gram, dan M adalah massa sampel dalam gram. Analisis data 2, sampel 1, kadar kalsium sama dengan 76,2195 gram, dikurangi 75,1384 gram, dibagi 0,5001 gram, dikali 0,7142 kali 100%. Kadar kalsium pada sampel 1 yaitu 154,40%. Pada sampel 2, kadar kalsium sama dengan 76,2195 gram, dikurangi 74,9791 gram, dibagi 0,5007 gram, dikali 0,7142 dikali 100%. Kadar kalsium pada sampel 2 yaitu 159,70%. Analisis data 3. Pada persen RPD dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu hasil pengukuran dikurangi duplikat pengukuran dibagi hasil pengukuran ditambah duplikat pengukuran kedua. Sehingga persen RPD sama dengan 154,40 dikurangi 159,70 dibagi 154,40 ditambah 159,70 per 2, sehingga persen RPD didapatkan sebesar 0,84. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan kadar kalsium pada sampel 1 sebesar 154,4%, kadar kalsium pada sampel 2 159,7%, dan besar RPD sebesar 0,84%. RPD maksimal dalam pengujian adalah 100%. Maka dari itu, RPD tersebut menunjukkan hasil yang baik. Namun, data tidak dapat digunakan karena kadar dalam sampel melebihi 100%. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.